Jadi yang berperan untuk membawa mobil pickup ini adalah saudara nih SP, ya. Kemudian yang menarik kerbau saudara RG, ya. Coba kau jelaskan dulu bagaimana caranya untuk menaikkan kerbau ini. Polres Samosir berhasil mengungkap tindak pidana Sitako Horbo atau pencurian kerbau pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Acara konferensi pers pengungkapan pencurian hewan ternak kerbau ini langsung dipimpin oleh Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SHMH yang berlangsung di halaman Mako Polres Samosir. Adapun pelaku tersangka pencurian hewan ternak kerbau ini adalah berinisial SP dan DR yang merupakan penduduk Desa Rianyate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selain mengungkap pelaku pencurian kerbau, Polres Samosir juga berhasil meringkus penada hewan ternak kerbau tersebut yang berinisial AF yang merupakan penduduk Delitua. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah 8 kali melakukan pencurian hewan ternak kerbau ini, dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Adapun korban pencurian hewan ternak kerbau ini adalah Hardiman Rumah Horbo yang merupakan penduduk Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dan Anto Pandiangan yang merupakan penduduk Jalan Mogang Desa Parlombuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Alhamdulillah dan puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama merilis pengungkapan hasil tindak pidana yang menjadi atensi ya, pimpinan maupun potensi ancaman yang ada di Kabupaten Samosir. Yaitu yang pertama terkait tindak pidana pencurian hewan dan ternak. Dalam hal ini pencurian kerbau, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengungkapan peredaran narkoba, bahwa Polres Samosir sampai saat ini tetap komitmen ya terkait peredaran narkoba, sehingga saat ini kami juga berhasil mengungkap jaringan dan kemudian juga sedang pengembangan. Baik, saya mulai dengan pengungkapan pencurian kerbau, bahwa selama saya di sini ya banyak sebelumnya terjadi pencurian hewan kerbau ini, di mana jarang yang bisa terungkap dikarenakan susahnya kita mengenali hewan kerbau yang hilang. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya saat ini kita di lapangan ini ada 4 ekor, kita nggak tahu nih, ya kan, kerbau ini tidak punya nama, tidak punya ciri khusus dan lain-lain. Nah, ini pernah kami tangani, kita pernah melakukan pencarian penyelidikan, namun karena tidak adanya ciri khusus, sempat kemarin ini kita tidak bisa berhasil mengungkap. Namun pada hari Sabtu tanggal 30 Juli sekira pukul 4 subuh kemarin, personil Polsek Simanindo ya dihubungi oleh masyarakat Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, bahwa di Pasar Lurus ditemukan 1 unit
mobil pickup Grand Max warna hitam dengan nopol BK 9337 EP, di mana dalam Grand Max tersebut terdapat 1 ekor kerbau, namun tidak ditemukan dalam mobil tersebut pengemudinya. Berdasarkan informasi tersebut, personel Polsek Simanindo melakukan penyelidikan, kemudian dibantu oleh tim anti begu Satreskrim Polres Samosir yang kemarin baru berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana. Mereka mencari dan melakukan penyelidikan sehingga kita mendeteksi bahwa ada salah satu orang yang diduga tersangka inisial SP yang berhasil ditemukan oleh anggota. Nah, ketika didapatkan tersangka pertama ini, SP ini belum mengakui, Namun setelah kita melakukan interogasi, kemudian kita melihat ciri-ciri dari pelaku ini mencurigakan, sehingga akhirnya dia mengakui bahwa dia bersama tersangka yang kedua inisial DR sudah melakukan pencurian kerbau, dan saat itu sasaran mereka ada 2 target kerbau yang akan dicuri. Namun belum sempurna, pada saat ketahuan oleh masyarakat tersebut baru hanya 1 yang dinaikkan ke dalam pickup, kemudian 1 lagi belum. Nah, kemudian setelah kedua tersangka ini berhasil diamankan, kemudian kerbau yang dicuri juga bisa kita amankan. Tersangka ini diinterogasi dan dikembangkan. Menurut pengakuan mereka berdua, kebetulan mereka ini penduduk di Rianyate. Kemarin saya langsung juga interogasi. Mereka berdua ini adalah teman atau sahabat dari sejak kecil, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sudah berkeluarga. Mereka berniat melakukan pencurian kerbau didorong karena kekurangan ekonomi, kebutuhan untuk menghidupi keluarganya, sehingga salah satu tersangka ini merental mobil pickup saudaranya sendiri, Jadi yang berperan untuk membawa mobil pickup ini adalah saudara SP, kemudian yang menarik kerbau saudara RG, Coba kau jelaskan dulu bagaimana caranya untuk menaikkan kerbau ini. Cara saya menaikkan kerbau ke atas, saya naik ke atas, lalu saudara SP mendorong dari belakang. Saya, saudara SP, berarti 1 RG di atas menunggu, menarik dengan tali, kemudian kamu di bawah mendorong, begitu, langsung naik ke atas. Terus berapa target kalian dalam mobil ini? Kalau kerbau 2, minimal 2. Kalau seandainya belum dapat 2, 1, cari lagi 1. Oke. Itu Jadi ini yang kalian bawa sampai ke Medan. Jadi rekan-rekan nggak apa di sini langsung. Jadi mereka setelah mencuri kerbau ini seringnya di jam 3 jam 4 pagi itu pengakuan mereka. Kenapa di jam 3 jam 4 pagi? Karena masyarakat di situ tidak ada, Jadi mereka ini menunggu misalnya minum di kafe. Ini keterangan mereka. Setelah tidak ada masyarakat, mereka patroli, mencari target sasaran dengan mobil ini. Nah, ketika berhasil, kerbau ini langsung dibawa mereka ke rumah potong hewan di Mabak. Benar? Kalau tidak, kayak ini dulu tapi masih jujur Jadi dia membawa ini kepada seseorang penampung inisial AF di Deli Tua.
yang sudah kita amankan, ya, itu kita amankan juga penampungnya. Kemudian mereka transaksi menjadi tua, ya, dan kemudian kemarin Pak Kanit Bidung yang baru, Pak Ibda Fajri Lubis bersama tim opsional kita anti bebu langsung pengembangan, setelah dapat langsung pengembangan ke Medan hari itu juga. Dan puji Tuhan ketika dipancing penampungnya keluar, mereka transaksi kemudian ditangkap oleh anggota kita. Nah, ini kejadiannya sudah 8 kali menurut keterangan dari si tersangka. Namun ini juga kami dalami, 8 kali ini TKP-nya di mana saja. Dan kemudian menurut mereka penjualan 1 ekor kerbau ini kepada si penampung ini berkisar di harga 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta, ya, dibayar. Kemudian mereka bagi dua, membayar uang rental, kemudian mereka bagi dua, dan hasil ini menurut pengakuan mereka digunakan untuk foya-foya. Nah, ini biadab juga kan, di foya-foya kan gitu. Bahkan pengakuan mereka ini punya wanita simpanan, dan punya wanita simpanan, ya, biar nggak punya niat jahat. Ya, jadi setelah ini dilakukan mereka, ya, ada 1 orang lagi yang sedang kita kembangkan, ya, sedang kita lakukan pencarian, ya, yang ikut juga mengetahui, dan dugaan kita ini juga merupakan jaringan pencurian kerbau. Namun yang bersangkutan ini perlu di Medan. Ya. Mungkin itu rekan-rekan, artinya pengungkapan ini kita sudah dapatkan sampai ke penampungnya, kemudian juga pengakuan yang 8 kali ini masih kita dalami di mana saja TKP-nya, apakah masyarakat ada membuat LP ataupun misalnya ada yang kehilangan, ya silakan nanti kita bisa cross check langsung dengan tersangka ini. Di TKP yang ada LP-nya kemarin, yang pertama LP pelapor atas nama Ardiaman Rumah Horbo. Ini TKP-nya di Pasar Lurus Desa Garuga, ya. 2 kerbau yang diamankan di Desa Desa Garuga ini adalah yang di pickup warna hitam tadi, ya. Benar? Betul, Pak. Betul, ya. Jadi supaya ini sesuai nih, nggak bertanya-tanya itu kerbau siapa gitu. Nah, itu LP-nya ada, pelapornya atas nama Ardiaman Rumah Horbo untuk yang di Desa Garuga. Kemudian kemarin juga kami langsung cross check di mana lagi TKP-nya dan ada gak LP-nya, kan begitu, ya. Nah, kemudian kemarin hasil pengecekan kami ada LP tanggal 3 Juli 2022 pelapor atas nama Anto Pandiangan. Alamatnya di Jalan Mogang Desa Parlumbuan Kecamatan Palipi, ya. Nah, untuk barang buktinya ada 2 ekor kerbau, ya. 2 ekor kerbau tersebut itulah yang di atas pickup di sebelahnya. Benar? Itu dari mana pickup-nya? Dari Mogang. Dari Mogang, ya. Jadi LP-nya sudah ada ini. Jadi masyarakat yang membuat laporan dan kemudian bisa nanti melihat kerbaunya, ya. Nah, itu mungkin untuk pengungkapan pencurian kerbau ini. Selamat siang, saya Anto Pandiangan dari Desa Parlumbuan Kecamatan Palipi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolres Kabupaten Samosir beserta jajarannya, terlebih kepada Bapak Reskrim Kabupaten Samosir yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian ternak kerbau di Kabupaten Samosir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres Samosir beserta jajarannya, karena dengan begitu tidak begitu lama, dengan tempo yang singkat dapat mengungkap kasus pencurian ternak kerbau kami, sehingga kami dapat bisa, karena itu memang mata pencaharian kami untuk menyelamatkan anak kami ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Polres, Bapak Kapolres Samosir beserta jajarannya.
Horas, horas, horas.